Adabus shalah, ini bab di dalam menerangkan etika atau ketentuan bagi orang yang ingin sholat. Maka sholat min afdolil ibadah, dari termasuk ibadah yang paling utama. Fafarduha afdolul faraid, wajibannya adalah kewajiban yang paling utama dari sekian kewajiban-kewajiban. Wa nafluha afdolun nawafil, dan kesunahannya paling utama dari keseluruhan sunnah-sunnah yang ada. Ini karena kenapa? Karena hanya sholatlah perintah yang Allah berikan kepada Rasul tanpa wasilah, tanpa wasitoh. Ya, beda sama zakat, haji, itu Jibril datang kepada Nabi, memerintahkan Nabi dan umat. Tapi dalam sholat, tugas yang diemban itu tanpa wasilah, gak ada lagi perintah dari perantara Jibril, ya, itu langsung dari Allah melalui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah 5 selawat yang Allah wajibkan sebanyak 50. Asalnya 50, dikorting, dipangkas, jadi 5. Maka 5 ini dibalik hal itu yang bisa kita ambil hikmah adalah lantaran Nabi berjumpa kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau tanpa perjumpaan Musa alaihissalam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat selama sehari semalam sebanyak. Siapa yang paham? Ya, jadi berapa ya? 50 dalam sehari semalam. Ini lantaran ada jasa sumbangsi dari Nabi Allah Musa. Hikmah yang terjadi, Nabi Musa ketika itu sudah meninggal atau masih hidup? Meninggal. Berarti kesimpulan, Nabi Musa seorang abdul min ibadillah, orang yang soleh minas solehin. Tapi beliau sudah pulang ke rahmatullah. Nabi berjumpa kepada Nabi Musa dengan roh. Tapi kalau Nabi berjumpa dengan roh dan kita harus yakinkan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi dengan roh Nabi dan jasad, bukan roh saja. Kalau roh siapa aja bisa mimpi, tapi ini roh dan jasad. Adapun ucapan Sayyidatuna Aisyah menyatakan bahwa Nabi itu berjumpa ketika peristiwa Isra dengan roh, maka jawabannya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi bukan di rumahnya Sayyidatuna Aisyah, tapi dari salah satu istri Nabi. Jadi beliau ya tidak mendapatkan khobar yang kuat tentang permasalahan Isra. Kemudian, maka ketika itulah perjumpaan Nabi Musa kepada Rasul, yang mana Nabi Musa dalam keadaan sudah pulang ke rahmatullah, sedangkan Rasul dalam keadaan roh dan jasad. Kesimpulan di sini bisa kita ambil bahwa bisa dan boleh bagi orang yang pulang ke rahmatullah memberikan manfaat untuk orang yang hidup. Bisa. Nabi ya, Nabi Musa seorang nabi. Beliau bisa mengambil itu memberikan manfaat untuk orang yang hidup. Disinilah dalil bagi mereka yang ingin menziarahi orang-orang soleh. Mereka datang ke kuburan fulan bukan untuk nyembah,
sujud, bukan untuk pegang dan cium, tapi mereka datang kepada kuburan orang-orang soleh lantaran mereka yakini bahwa orang soleh itu bisa memberikan manfaat buat orang yang hidup, sebagaimana terjadi Nabi dan umatnya bisa mengambil manfaat dengan kisah Isra wal Mi'raj. Nabi tidak ada ucapan la melainkan ketika tauhid. Nabi kepada Allah ibadah mahdoh, penyembahan yang sangat tulus 100%. Seorang hamba tak bakal ucapin la, tidak, melainkan ketika ucapan tasyahud la ilaha, selebihnya Nabi mengucapkan la. Begitu. Jadi peristiwa Mi'raj itu kalau terjadi, Nabi bakal ikutin Allah. Perintah yang begitu bakal Nabi iyakan. Jadilah 50, tapi lantaran hikmah ketemu Nabi Musa, jadi asalnya 50 menjadi 5. Maka dilanjutkan ada sholati fa idza faragta min taharatil hadath. Maka jika engkau telah selesai dari kesucian hadas, artinya sudah engkau ngangkat hadas besar atau hadas kecil. Ya, kalau hadas besar, kalau memang kita ada janabah. Kalau hadas kecil, kalau memang kita tidak berwudu, itu namanya hadas besar dan hadas kecil. Apakah tergambar orang yang sholat dalam posisi dia ada janabah? Posisi dia dalam keadaan ada janabah, maka tidak tergambar. Tapi posisi dia dalam keadaan terangkat hadas kecil tergambar. Seperti di Masjid Ihsaniyah lagi khutbah Jumat. Kebanyakan orang yang dengerin khutbah kebanyakan tidur, apa yang lihat? Kebanyakan tidur. Khutbahnya panjang, bisa setengah jam, bisa 40 menit. Apalagi kalau dia ngomong politik, bisa sejam. Tidur. Tiba-tiba pas lagi tidur, dimimpi. Tidur kan bersilah, dimimpi, bikin pulau seribu. Tapi posisi duduknya itu tidak membatalkan wudu. Paham nggak? Posisinya tidak membatalkan wudu. Pas dia bangun, basah bawah. Boleh nggak ngerjain sholat Jumat? Nah, tapi ada wudu nggak dia? Tuh, begini penting. Ada wudu nggak tuh? Artinya dia tidak batal wudu. Tetapi dia memiliki hadas. Terus apa manfaatnya? Kata para fuqaha, kalau ada orang dermawan mau ngasih kepada para orang yang ngerjain sholat Jumat, ya, siapa yang ada wudu saya berikan 100.000. Dia kata, nggak bohong tuh, karena dia ada wudu, sekalipun dia tidak, ya, dalam keadaan dia berjenabah. Udah langsung mandi guyur-guyur doang. Setelah guyur, jangan dia datangkan hal yang membatalkan wudu. Kan dia kan posisi udah dulu, jadi udah diguyur doang. Yang penting jangan disentuh, jangan dia apa? Jangan
dia keluar angin dan sebagainya. Kalimat terlalu langsung dia keluar untuk bawa orang sholat. Apalagi Imam Romli menyatakan al-asghar yang dari tahtal akbar, artinya hadas kecil bisa ditutup dengan hadas besar. Cukup kita menganggap hadas besar, boleh langsung suci, bisa kita langsung suci. Nah, wal khabathi artinya najis yang tidak dimaafkan fil badan, di dalam badan. Wasiyab, badan itu seluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki jangan ada najis, termasuk tato. Superman lagi tato, ya, tato. Nah, orang yang tato tersebut wajib dihilangkan dengan cara apapun, hilang itu tato. Sekarang sudah bisa tuh laser deh, laser itu hilang. Tapi puluhan juta, ini udah kere, udah sok miskin lagi. Kita tahu kan miskin. Ujungnya apa? Wajib dia menanggung pada beban dirinya sepanjang hidupnya. Nanti kalau ada penyuluhan, ada tiba-tiba ada orang tuh tiba-tiba ngasih gratis, nah, tapi kalau enggak, maka itu dimaafkan. Boleh dia sholat dengan tatonya, tapi dimaafkan dengan catatan jangan ditambahin. Dia udah miskin, tobat deh, jangan ditambahin. Iya, air mafum nggak boleh. Tapi ada penyuluhan kalau memang di situ, jangan sampai disetrika, muncul haram hukumnya. Taghyir khalqillah, ya, dia merubah bentuk Allah itu haram. Biarin aja. Wathiyab, dan pakaian suci. Arti pakaian suci adalah sesuatu yang dia kenakan, bukan baju doang. Peci yang dikenain kan, pecinya harus suci, jangan ada najis. Cincin yang dikenain juga harus suci. Jam, ya, itu semuanya. Sorbannya. Wal makan, tempat, artinya tempat yang berlangsung dari tempat sholat, tempat yang berlangsung atau menempel dari badan yang sholat. Tangan, maka tangan ini yang ketika menempel tempat sholat harus kening, hidung, dengkul, jari, itu semua harus sekalipun bagian dadanya dia itu pas dilihat ada najis, nggak apa-apa. Ada bangke, kecoa, sampai bangke cicak, apa pun, sampai bangke. Lihat di situ, tapi tidak menempel dengan badannya ketika dia sholat. Itu nggak. Atau ada darah, cuman makruh, cuman lah. Wa min satril aurah, dan pun juga dari menutup aurat, minas surati ila rukbati, dari menutup aurat min yang dimulai pusar, ya, sampai lutut dengkul. Tapi apakah bisa kita yakin itu tertutup? Pusar kita apakah kita yakin bisa tertutup? Maka harus ditambahin sedikit, tambahin sampai di atas dada. Nah, ini udah cukup. Dengkul juga begitu. Apa kita yakin dengkulnya bakal tertutup pada setiap gerakan sholat? Nggak mungkin. Kalau benar-benar langsung pas di dengkul, bawahin sedikit. Contoh ketika rukuk, ketarik aja. Bagian pinggul ketarik nggak? Bisa kelihatan. Atau ketika lagi duduk, ketarik nggak bagian dengkul? Ketarik. Maka bawahin sedikit.
kurang penuh. Tapi kalau bicara tentang masalah akhlak, masa iya kita sholat pada Allah begitu, ketemu RT aja rapi, jadi masa kita ketemu Allah Malik Yaumiddin, Malik Rabbil Alamin, masa kita begitu? Maka hendak kita tambah lagi adab kita, akhlak kita. Fastaqbilil qiblat, maka hendak menghadap kiblat. Dengan apa? Dada kita. Hadap kiblat. Nah, ini menghadap kiblat. Ini sebelum kita takbiratul ihram. Hadap kiblat itu. Hadap kiblat sebelum takbiratul, karena syuruh. Hal yang diwajibkan sebelum ibadah ini syarat. Ini syarat. Hadap kiblat dulu. Tiba-tiba kita nggak tahu kiblat, ya cari. Lihat, tanya orang kanan kiri, sholat, utara ke sana, nggak ada orang, itu di hutan. Ngelihat terbitnya matahari dari timur, ya kan? Timur sana berarti, udah pasti kan? Ilmu pasti nih, timur sana, berarti kita ke arah. Oh iya, berarti kalau mataharinya berjalan terus berarti ke sana. Tapi nggak terlihat matahari, lagi mendung, ya, maka disitulah ijtihad kita, perasaan. Lalu kita lihat mungkin ada alat, lihat tuh, rokat pertama entar ke situ, rokat kedua entar ke sini, itu nggak apa-apa, sah. Nah, kita yang melihat orang dalam posisi dia salah kiblat, jangan kita tegur, tapi kita arahin badannya. Pak salah mah. Akhirnya orang yang salah ngomong, yang mana yang benar? Dia batal. Yang mana yang benar dia ngomong kalah, dia batal akhirnya. Kita arahin, Pak yang benar ini. Nah, ya kiblat. Jadi ngadep kita. Karena Ka'bah kiblatus shalah. Was sama kiblatul du'a. Wan nabi kiblatur raja. Oh, lihat tadi. Ya, Nabi kiblatnya harapan seluruh manusia. Kalau Ka'bah kiblat kita sholat. Kalau langit, kiblat doa, angkat. Tapi kalau Nabi, kiblatur rabb, wahiyya kiblat la fi Ka'bah wala sama. Sedangkan beliau itu kiblat yang tidak ada Ka'bah ketika itu, dan juga tidak ada langit. Yang kita minta siapa? Seluruh manusia ketika dibangkitkan datang kepada Rasulullah, bukan kepada Ka'bah atau kepada langit. Fastaqbilil qiblat qa'iman, dalam keadaan berdiri, muzawijan, artinya muzawijan lurus sejajar. Jadi antara kaki dan kaki sejajar. Tadi kita sholat kita geser tuh, main-main jadi kayak berantem akhirnya injek kan. Tadi sholat di sini, tadi baru sholat kita. Ya, ini lagi jadi mana tuh? Kita geser dikit, bagus ya Pak. Akhirnya dia geser dulu. Gede banget, ngapain gede-gede? Masukin apaan? Lihat. Qa'iman, berdiri, muzawijan, dalam keadaan rapat. Baina ka'atir, bukan dalam keadaan sejajar, baina qadamain, di antara dua kakinya. Nah, jaraknya sebanyak apa? Biqadri shibrin, dengan kadar sejengkal. Maka di Maraq Kedubudiyah syarahnya disebutkan ay mub'idan bainahuma biqadri shibrin,
Artinya saling renggang di antara kaki pertama dan kaki kedua itu sekedar satu jengkal. Bukan kayak main bola kita main gede-gedean. Kakinya direnggangin. Ya, akhirnya lagi sholat kita berantem-beranteman jadi dekat. Jangan banyak di sini tadi aneh ngalamin sendiri. Kita geser dia, baru dia diam. Terlalu gede, jangan. Cukup biqadri shibrin, sekedar satu jam. Yang ditempel, ini berarti ya. Yang ditempel bukan kaki, tapi bahu. Bahunya nempel. Kalau sholat satu bahunya nempel. Deketin, semuanya rapat dari bahunya, bukan dari. Makanya makruh sofan itu merapat kaki, nempel, itu makruh. Sofat itu kakinya di depan, yang satu lagi belakang, senam. Tapi sejenak. Sebelum apa? Takbiratul bihaitsu la tadumuhuma, sekiranya tidak menempelkan dari kaki yang satu ke kaki yang kedua. Enggak ditempel. Wastawi qa'imah. Sejajar, istawi artinya dia dia rata berdirinya, jadi enggak tegak. Dan tegak dalam keadaan berdiri. Jadi tegak seluruh badannya, maka mukanya ke tempat sekalipun dia berada di dalam Ka'bah. Dia berada di sekitar Ka'bah, yang lihat Ka'bah, dia tempat. Terus berjalan itu mata ke tempat sujud sampai ketika mengucapkan tasyahud. Asyhadu an la ilaha, baru matanya tersebut berpindah dari tempat sujud menuju dan berbarengan beserta salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selama dari awal sholat udah matanya di bawah, melainkan sesuatu yang mulhi, sesuatu yang memalingkan dari kekhusyukan dia, seperti di sejadah ada gambar-gambar. Ya, apalagi sekarang model-modelnya partai-partai banyak banget tuh sejadah. Ada sejadah warna biru, ya, dengan gambar logonya. Ada tuh sejadah warna hijau, warna merah lagi ada juga, warna kuning ada juga, dengan logo-logo di dalam sejadah, membuat kita tidak jadi khusyuk. Maka dimulaikan itu saja kita pejamkan mata. Pejamkan mata makruh. Pejamkan mata kita makruh dalam sholat, jangan begitu. Kita pikirin akhirat makruh. Kita pikirin neraka makruh. Iya, dengar. Posisi kita dalam keadaan sholat, ya, posisi dalam keadaan sholat, khusyuk, apa yang didengarkan oleh apa yang diutarakan oleh si imam, kita resapi, kita perhatikan, kita doa. Waqra' qul a'udzu birabbin nas sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma.